cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Langit Kuning, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum acara sosialisasi pengibasan disiplin positif oleh calon guru penggerak yakni Bu Ria Citawati, alangkah baiknya kita awali acara hari ini dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Depianto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi. Terima kasih kepada Bapak Depianto. Semoga dengan diawali dengan doa, acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu semua, tidak berlama-lama lagi kita masuk saja acara kita pada siang hari ini, di mana kita akan mendapat ilmu baru yakni mengenai disiplin positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ria Citawati Eskop yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 pada program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara presentasi pengibasan disiplin positif, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Sholawat dan salam marilah kita kirimkan ke junjungan alam kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 1 Langit Kuning yang saya hormati. Baiklah, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita ikut serta dalam kegiatan sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu dengan materi tentang disiplin positif. Nah, disiplin di sini adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, baiklah. Nah, Bapak Ibu pernah tidak mengadakan hukuman kepada siswa-siswi kita di kelas? Baik, Bu Lydia. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ini ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu,
saya pernah memberikan hukuman karena menurut saya hukuman itu masih perlu dilakukan di dalam kelas karena untuk meningkatkan kedisiplinan sesuai dengan materi kita kan Bu. Nah misalnya saya memberikan tugas kepada siswa di dalam kelas dan jika siswa itu tidak mengerjakan tugas saya tepat waktu yang sudah ada deadline-nya, jika dia tidak mengerjakan tepat waktu, hukuman yang saya berikan adalah membuat tugas itu menjadi 2 kali lipat di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau Nah, di sini yang tadi ya Bapak Ibu, anak membuat satu permasalahan. Mungkin mereka ada kebutuhan dasar manusia yang tidak tercapai. Kasih sayang. Nah, anak kita ini, murid kita ini butuh kasih sayang. Dia butuh sekali kasih sayang. Semua manusia di atas dunia ini membutuhkan kasih sayang. Rasa kasih sayang dari orang lain. Nah, yang ketiga, penguasaan. Nah, jadi siswa-siswi kita kadang-kadang dia kurang penguasaan mungkin waktu pembelajaran, ya, disebabkan beberapa hal kurang penguasaan terhadap materi pembelajaran mungkin Bapak Ibu, sehingga apapun yang perintah dari guru dia tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, saya ingat itu ya Bapak Ibu, waktu saya masih sekolah SD, masih kita lugu-lugunya sebagai siswa. SMP mulai. Kira-kira Bapak Ibu pernah tidak merasakan ingin kebebasan? Contoh, kita datang ke sekolah, sampai ke sekolah maunya belajar itu sebentar saja, setelah itu main. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu seperti itu? Nah, jadi anak-anak kita juga kadang-kadang seperti itu. Dia ingin kebebasan, ya, bebas bermain. Nah, itulah tugas kita sebagai guru. Nah, kadang-kadang membuat proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak kita tidak terfokus kepada satu arah, bosan. Apalagi anak kita SMA ini sampai sore ya Bapak Ibu, kita harus bisa mengkondisikan kelas supaya anak-anak kita jangan merasa bosan, ya, jangan merasa bosan. Nah, posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu harus mengetahui 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, seperti contoh yang tadi yang Ibu Lydia sampaikan tadi, posisi penghukum. Anak kalau membuat satu kesalahan, kita hukum. Nah, posisi penghukum. Saya juga seperti itu waktu sekolah. Kalau kita membuat suatu masalah, panggil ke kantor, hukum, ya, tanpa ditanya apa penyebabnya, kita bertingkah laku. Posisi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, anak itu sudah bersalah, ya, kita tanya lagi apa masalahnya. Nah, sehingga anak kita membuat jiwanya merasa kecut ya Bapak Ibu. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, teman. Yang ketiga adalah teman. Contohnya, coba ya nak, kerjakan ini, ya. Nah, nanti Bu dimarahi oleh kepala sekolah atau wali kelas gitu. Kita membawa anak tersebut diibaratkan sebagai teman. Nah, kemarin saya sebelum ikut di dalam diklat guru penggerak, saya sering membawa siswa-siswi itu dalam kondisi sebagai teman. Bagaimana kita kita berbicara dengan teman. Nah, posisi sebagai teman ternyata tidak baik kepada siswa-siswi kita sebagai teman. Ya, kita sebagai guru dengan teman ternyata kurang sebagai teman ini. Yang ketiga adalah sebagai pemantau. Kita memantau siswa-siswi kita bagaimana keadaannya, ya,
bagaimana sikapnya dan bagaimana perilakunya sebagai pemantau. Jadi guru sebagai pemantau, nah seperti itu, memantau bagaimana keadaan siswa-siswinya. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, inilah yang paling bagus posisi ya Bapak Ibu sebagai manajer. Kita sebagai guru di sekolah, letakkan posisi kita sebagai manajer. Contoh sebagai manajer, kalau anak kita tidak mengerjakan tugas, kita tanya, apa masalahnya? Kita tidak langsung ke posisi penghukum Bapak Ibu. Kita tanya dulu ke anak kita, apa masalahnya kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, mungkin kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, ya Bapak Ibu. Mungkin ada salah satu di antara yang 5 tadi tidak tercapai. Misal, Kit, dia lapar barangkali. Itu tugas kita sebagai manajer. Kalau lapar, Bu, saya lapar Bu. Wajar dia tidak mengerjakan tugasnya. Ya, nah solusinya kita carikan solusi untuk anak tersebut. Kita carikan solusi sehingga anak kita nanti, murid kita nanti bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, 5 posisi kontrol di sini yang paling cocok untuk kita sebagai guru di sekolah adalah sebagai manajer. Nah, sekarang saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu Majelis Guru, apakah sudah pernah dilakukan posisi sebagai manajer? Dan ada salah satu Bapak Ibu yang ingin menanggapi ya, Bu Yantri, silakan Bu Yantri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya selama ini semenjak saya menjadi guru, saya selalu memberikan hukuman kepada siswa, dan saya selalu memposisikan siswa itu sebagai teman, karena menurut saya dengan saya menganggap mereka sebagai teman, mereka lebih mudah menerima pembelajaran dari saya dibandingkan seandainya sebagai manajer yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang berikutnya di dalam kelas itu saya sebagai guru sampai saat ini itu saya lebih cenderung, selain saya semangat mereka sebagai teman, tetapi apabila mereka melakukan kesalahan, saya lebih cenderung mengedepankan emosi yang ada dalam diri saya. Saya selalu membuat hukuman, membuat mereka selalu merasa bersalah. Nah, seperti itu yang saya lakukan di dalam kelas. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Bu Yantri. Terima kasih Bu Yantri. Bagus sekali ya Bu Yantri. Ya, saya dulu seperti itu juga ya Bapak Ibu. Jadi sampai ke titik satu pagi, dosa yang terbesar saya rasanya selalu menghukum siswa-siswi kita tanpa kita menanyakan apa alasannya dia membuat sesuatu kesalahan itu. Nah, mudah-mudahan dengan materi hari ini ya Bapak Ibu ya, semoga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswi kita. Kita hilangkan dulu sebagai penghukum itu. Jadi kalau sebagai teman ya Bapak Ibu, nanti kalau kita tidak, ini bahasa gaul ini tidak CS lagi ya sama siswa kita nih. Nah, mungkin karena ada kitanya nih Bapak Ibu ya, yang membuat kita jengkel gitu ya, sehingga nggak kemana lagi sama dia misalnya gitu kan. Dia Bu Yantri nggak CS lagi, males lah. Gitu. Atau Ibu tidak menjadi wali kelasnya lagi misal. Nah, pindah ke wali kelas lain. Ya, ada menganggap wali kelasnya baru sebagai temannya. Jadi kita di posisi teman ini kurang bagus. Yang paling bagus dari
sebagai manajer kita tanya dulu apa masalahnya. Jadi memang kita ini di dalam kelas harus dikembangkan dulu emosi. Nah, emosi. Karena seorang pendidik ini sangat berat sekali Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya mengajar, anak tidak bisa kita ajar, langsung kita hajar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu zaman kolonial seperti itu. Kalau tidak kita bekerja, nanti ditendang ya, tidak dikasih makan. Nah, itu sekarang zaman pendidikan yang sudah mengikuti filosofi yang ada di antara adalah menghamba kepada murid. Jadi kita tidak boleh lagi sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum bukanlah posisi yang baik untuk para siswa-siswi kita. Karena kalau kita di posisi penghukum berkelanjutan ya Bapak Ibu, ini akan membuat anak kita merasa hatinya itu tersakiti oleh kita nanti. Itu akan diingat mereka sampai tua nanti. Saya kemarin ya Bapak Ibu waktu SD sampai patah rol di kaki saya, sampai sekarang saya ingat. Ya, sampai sekarang saya ingat. Tetapi kalau zaman kita dulu, kalau tidak dihukum, ya nggak maju, ya kan? Nah, kalau tidak dihukum nggak maju, nggak mau belajar. Nah, itulah yang akan kita rubah zaman dulu ke zaman sekarang. Masih semangat? Masih. Ya, kita stretching dulu ya Bapak Ibu ya. Yuk kita berdiri dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyampaikan juga tentang segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Contoh Bapak Ibu ya, segitiga restitusi ini. Ada anak kita terlambat datang ke sekolah. Nah, anak kita terlambat datang ke sekolah, kawan sudah masuk, bel sudah berbunyi, guru sudah ada di dalam kelas. Ternyata dia sendiri datang tiba-tiba dari luar gerbang masuk ke sekolah. Nah, kita sebagai guru panggil anak tersebut. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum, kenapa kamu datang terlambat? Nah, itu. Tidak tahu kamu jam masuk ke sekolah 7.30. Kalau bahasa seperti itu, anak kita kena psikisnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita yang pertama menstabilkan identitas. Jangan kita membuat anak kita merasa takut karena dia sudah membuat suatu kesalahan. Nah, tugas kita sebagai guru, stabilkan dulu anak tersebut. Nah, sini nak, jam berapa sekarang? Nah, kadang-kadang menjawab jam 8 Bu. Ya, kamu tahu tidak? Ke sekolah itu masuknya jam berapa? 7.30 Bu. Nah, kita stabilkan dulu anak tersebut sampai suasana hatinya membaik, tidak lagi takut dengan kita. Bukan dengan nada yang rendah, bukan dengan nada yang tinggi. Nah, seperti contoh yang saya sampaikan yang pertama tadi, kenapa kamu datang terlambat? Nah, kita selama ini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tidak, saya pikir saya juga seperti itu kemarin ya kan, dengan anak-anak kita juga seperti itu. Itulah mungkin saya sendiri dosa terbesar dalam hidup saya seperti itu ya. Rupanya tidak seperti itu dengan siswa-siswi kita. Nah, kita stabilkan anak tersebut sampai dia aman, suasananya, psikisnya, fisiknya nyaman gitu dengan kita. Baru nanti kita tanyakan. Nah, validasi tindakan yang salah kita tanyakan.
kenapa kamu datang terlambat? Nah, kita tanyakan dulu kepada anak kita, kenapa kamu datang terlambat? Nah, macam-macam jawaban anak kita, ya. Karena kita sebagai manusia ini alasan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Alasan hati yang tak ada dalam hidup kita ini. Kata ayah saya kemarin, kamu ini alasan mati tak ada, nah, kan gitu. Jadi anak-anak kita ini kita harus bisa terima apa alasannya itu, ya sebagai guru, Bu. Nah, kadang anak kita kalau kita menyapanya dengan bahasa yang lembut, senyum, ya, dia akan jujur itu Bapak Ibu. Saya tadi malam tidur jam 12. Nah, ini tidur jam 12. Tentu ya tidur jam 12 itu ada penyebabnya. Apalagi zaman sekarang teknologi ya Bapak Ibu. Kadang main HP ya, nonton televisi bola. Jangankan murid kita sudah megang HP tak tahu waktu lagi ya. Nah, masa tidak tahu kadang-kadang ya, anak dan menangis kita juga tidak tahu. Apalagi anak-anak kita sedang masa remaja, sedang asik-asiknya itu. Nah, kita juga sebagai guru lakukan itu. Kenapa kamu kok tidurnya sampai larut malam? Nah, dia bilang, Bu, saya main TikTok, ya, nonton video, main bola. Nah, jadi kita sebagai guru dengan anak, karena kita sudah mengalami seperti itu ya Bapak Ibu, kita sampaikan ke siswa kita, Ibu juga pernah di posisi seperti itu, ya. Waktu Ibu remaja, Ibu juga pernah seperti itu. Mungkin waktu Ibu remaja belum terlalu mengenal HP, tetapi televisi, ya. Nah, nonton terlalu larut malam sehingga tidur jam 12 malam. Nah, pagi-paginya bangun terlambat. Wajar, kamu datang ke sekolah terlambat. Nah, aku datang ke sekolah terlambat. Kira-kira apa solusi kamu supaya kamu nanti jangan terlambat ke sekolah? Kita tawarkan dulu ke anak didik kita Bapak Ibu, ya. Apa solusinya supaya jangan datang terlambat, gitu ya? Anak kita kalau kita dengan bahasa yang santun tadi ya Bapak Ibu, dia pasti menjawab juga dengan hatinya yang tulus ya. Kadang-kadang dia menjawab, ya Bu, solusinya nanti saya tidak tidur larut malam lagi karena mengganggu pas waktu paginya saya tidak bisa bangun pagi sehingga saya datang terlambat. Nah, seperti itu pertanyaan. Jawaban kadang-kadang anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira dengan siswa-siswi kita ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar pada peraturan keyakinan yang dilanggar dengan kondisi kamu terlambat ini. Nah, makanya di dalam kelas kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi kita buat keyakinan kelas, apapun nanti pelanggaran yang dibuat oleh anak didik kita, kita tanyakan ke anak didik kita tentang keyakinan kelas. Itu contoh ya Bapak Ibu. Jadi posisi sebagai manajer ya, guru sebagai manajer, inilah yang harus kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Apabila siswa-siswi kita melanggar suatu peraturan, kita 3 hal yang perlu kita lakukan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalaulah kita membuat siswa-siswi kita seperti itu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia bisa berubah. Kadang memang sulit kita lakukan ya. Segitiga restitusi ini saya terus terang Bapak Ibu,
Saya tidak pernah melakukannya. Karena yang pertama, kenapa tidak pernah melakukannya? Yang pertama, belum dapat ilmunya. Ya, belum dapat ilmunya tentang seperti ini. Jadi Bapak Ibu masih bersyukur, ya, bersyukur bisa mendapatkan materi tentang segitiga restitusi ini. Saya memang belum pernah mendapatkan materi segitiga restitusi ini, hanya dapatnya di pendidikan guru penggerak. Kira-kira Bapak Ibu sebelum ini sudah mengetahui tidak langkah-langkah seperti ini? Sudah Bu? Wah ya, alhamdulillah. Ibu yang lain sudah tidak? Sudah adakah mendapatkan materi seperti ini? Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu memang baru sekali ini di diklat calon guru penggerak mendapatkan materi segitiga restitusi. Selama ini memang kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, itu contohnya tadi ya kan, anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kita tidak, tanpa menyadari kita tidak menanyakan apa masalah dia terlambat. Kita langsung mengadili anak-anak tersebut, ya, sehingga anak tersebut merasa takut, ya, merasa takut terhadap kita. Tetapi kalau kita terapkan 3 restitusi ini, mudah-mudahan, nah, kita menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswi kita. Kira-kira Bapak Ibu ingin tidak menjadi seperti itu? Nah, saya sekarang ya Bapak Ibu setelah mendapatkan materi ini, memang dosa saya yang paling banyak tentang anak yang membuat tingkah laku yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat di sekolah. Terus terang itu Bapak Ibu ya. Tetapi mudah-mudahan saya akan merubah diri saya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan materi ini dan bisa mempraktekkan kepada siswa-siswi kita. Jangan kadang-kadang kita teorinya saja. Kalau teorinya udah bla 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 udah sampai kemana-mana ya. Tetapi pas nanti di prakteknya kita mendahulukan, mengutamakan emosi kita, ya, emosi kita kepada murid, kepada orang lain, ya, kepada orang lain, kepada anak kita di rumah. Anak kita di rumah butuh juga ini ya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini. Bukan saja kita terapkan di sekolah, anak kita di rumah juga seperti itu. Tetapi saya terus terang ya Bapak Ibu, kalaulah di rumah memang kadang-kadang harus memang didikan tentara juga, ya, TNI harus main keras juga kadang-kadang. Nah, itu akan bertolak belakang rasanya ya. Tetapi harus kita lakukan seperti ini dengan murid, orang lain, dengan anak kita di rumah juga. Nah, dengan orang lain kadang-kadang kita juga seperti itu. Ya, bermasalah dia. Ya memang dia seperti itu. Nah, kadang-kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi tidak boleh kita langsung memvonis seseorang itu. Mungkin dia melakukan sesuatu itu ada penyebabnya. Nah, kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Mungkin dia membuat satu kesalahan itu karena kurang kasih sayang barangkali. Nah, anak kita kadang-kadang seperti itu. Di rumah lah kena marah, sampai di sekolah dihajar lagi sama guru karena tidak membuat tugas. Alhasil apa anak kita? Berhenti dia sekolah. Berhenti dia sekolah, apa yang terjadi pada dirinya 10 tahun yang akan datang? Dia tidak bisa mendapatkan ijazah. Kasihan kita kepada mereka. Tetapi kalau kita terapkan yang seperti ini, ya, nah, mudah-mudahan dia selalu mengingat kita. Nah, Ibu tuh kemarin waktu saya sekolah, kalau saya buat masalah dia panggil saya, dia tak marah-marah, ya. Jangan kita dicap oleh anak didik kita sebagai guru pemarah, ya. Nanti pas jumpa jalan, saya tidak akan negur bapak tuh jahat di sekolah ya. Nah, kita juga pasti Bapak Ibu di sini ada hal seperti itu, ada tidak? Yakin ya? Karena kita zaman pendidikan waktu itu
kolonial ya. Nah sekarang jangan lagi kita terapkan kepada murid-murid kita ya, sistem dan pola pendidikan yang seperti itu. Bermasalah murid kita lakukan segitiga restitusi. Kita posisikan diri kita sebagai manajer, jangan sebagai posisi penghukum. Karena pada posisi penghukum itulah yang akan diingat oleh siswa-siswi kita ke depannya. Nah, jadilah kita seorang guru yang sangat dirindukan oleh murid-murid kita. Dinantikan kehadiran kita oleh siswa-siswi kita. Alangkah bahagianya, alangkah besarnya amal kita ya, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik berat tanggung jawab kita. Kita bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik, supaya anak didik kita nanti mampu berkarakter ya, nah dan berperilaku baik, saling menghargai ya. Kadang-kadang anak kita ini pintar pun kadang dia dan tidak mempunyai karakter yang baik. Apalagi sekarang zaman teknologi ya, bukan saja krisis ekonomi, tetapi adalah krisis akhlak. Nah, akhlak inilah yang sangat kita utamakan kepada anak didik kita. Jadi, supaya anak didik kita berakhlak yang mulia, kita memberikan contoh dulu kepada diri kita. Kalau kita berkata kasar kepada anak-anak kita, pasti anak kita menjawabnya dengan kasar. Betul tidak, Bapak Ibu? Tetapi kalau kita dengan senyum, sapa, santun terhadap anak kita, pasti dia seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan ya. Nah, kita buka sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Mana ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan juga bisa. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, baik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semuanya, Ya. baiklah. Sekarang kita kenal dengan zaman era globalisasi, yang canggih, ya, yang canggih di sini. Yang ingin saya tanyakan itu, atau boleh nanti itu menjawab sesuai tanggapan. Yang penting saya ingin ini nanti bagaimana tips dan triknya, ya, yaitu mengenai motivasi disiplin yang sekarang kita kenal anak dalam pembelajaran di kelas, yang motivasi disiplinnya itu mungkin bisa dikatakan mundur ya dibandingkan dengan zaman yang dulu. Bisa disebabkan mungkin karena canggih teknologi. Jadi bagaimana caranya agar motivasi disiplin anak ini dalam belajar itu bisa meningkat lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi ada 5 posisi kontrol ya Bu ya. Jadi di situ saya bercermin kepada diri saya sendiri. Terkadang sudah saya duduk di kursi pada saat memulai pembelajaran, anak ada yang terlambat. Di sini saya ingin menjawab dengan ibu yang posisi saya di situ apakah sebagai penghukum atau manajer. Karena pada saat anak terlambat, Bu, kondisi ya, oh sekarang berapa? 8 Bu. Mungkin apakah ibu yang cepat masuk? Atau jam kita yang rusak? Adik saya seperti itu. Terkadang anak menjaga dengan senyuman, ya. Apakah ibu yang cepat masuk? Jadi saya ingin jawabnya yang posisi seperti itu, apakah sebagai penghukum, teman, atau manajer? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya. Baik. Motivasi ya. Motivasi inilah yang akan selalu ya kita berikan kepada anak kita, motivasi dalam belajar ya. Zaman sekarang zaman
sudah canggih ya. Semua memakai teknologi. Nah, jadi ibu di rumah pun kadang-kadang memasak juga pakai teknologi ya. Lihat YouTube dulu ya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan anak kita. Memang zamannya sudah canggih. Nah, motivasi, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi anak kita dalam belajar? Ya, kembali lagi kepada kita Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memotivasi anak kita dalam belajar? Karena motivasi ini ada dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Nah, kalaulah anak kita mempunyai motivasi intrinsik timbul dalam hati mereka, kita akan nyaman mengajari kelas Bapak Ibu. Ya, tetapi motivasi intrinsik inilah yang agak sulit kita dapati dari anak didik kita, karena dia selalu mendapatkan motivasi ekstrinsik. Dia belajar itu kadang-kala ingin mendapatkan penghargaan, betul tidak Bapak Ibu? Nah, ingin mendapatkan penghargaan ya, terus ingin mencari ijazah ya, apalagi kita mengajar di pedesaan. Inilah tugas kita sebagai seorang guru. Kita mengajar di pedesaan ya Bapak Ibu, sangat jauh berbeda dengan di kota. Anak kita kadang-kadang, Bu, kami dapat ijazah Allah tuh Bu, nah, gitu. Sudah Bu, dapat ijazah, kami tidak akan kuliah Bu ya. Nah, tetapi kita kasih anak kita motivasi. Sekolah itu bukanlah untuk menjadi PNS ya. Sekolah itu bukanlah untuk menjadi polisi, tetapi sekolah itu gunanya untuk menjalankan hidup kita ke depannya. Jadi hidup kita lebih terarah. Nah, apalagi baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki nanti dia akan menjadi kepala rumah tangga. Ya, perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah guru pertama bagi anak kita. Jadi kita sebagai seorang perempuan ya Bapak Ibu, guru pertama oleh anak-anak kita. Nanti baru kita sekolahkan mereka. Jadi sekolah itu bukan untuk menjadi PNS ya, untuk menjadi polisi, TNI, pegawai bank, tetapi ya, sekolah itu gunanya untuk menjalankan hidup kita ke depan lebih terarah. Jadi kita apapun yang kita lakukan, kita berilmu. Nah, motivasi ini yang akan kita berikan kepada anak kita di sekolah, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi sekolah itu jangan dulu, nanti saya sekolah nih, saya kuliah di ekonomi, saya mau kerja di bank. Iya kalau dapat kerja di bank, kalau tidak, stres. Ya, nah itu yang akan kita bicarakan dengan anak kita. Selalu kita ungkapkan. Bukan kaya, kalau untuk mencari kaya kita tidak perlu sekolah. Nah, tapi kita hidup di dunia ini harus pintar. Nah, kita harus pintar. Karena kalau kita tidak sekolah, kita tidak mendapatkan ilmu. Nah, bahasa itu yang akan kita berikan kepada anak kita. Kita kasih dia motivasi yang seperti itu. Jangan sehingga nanti motivasi ekstrinsik bisa dia merubah ke motivasi intrinsik. Jadi dia sekolah itu bukan merasa terpaksa, bukan karena dorongan dari orang tua, bukan dorongan dari guru harus dapat nilai tinggi, tidak. Dia ingin nanti menjadi orang yang berguna dan orang yang bermanfaat. Nah, untuk menjadi orang yang bermanfaat itu salah satunya bisa kita dapati ilmunya di sekolah, ya. Nah, kita sampaikan kepada siswa-siswi kita, kira-kira kamu ingin tidak menjadi orang yang bermanfaat? Karena orang yang bermanfaat itu pasti dia berilmu. Tetapi orang yang berilmu belum tentu dia bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat bagi orang lain punya
sekolah tidak bisa kita dapati. Nah, mulai hari ini kita berikan motivasi dan hayalan yang tinggi kepada anak-anak kita. Jangan berhenti membuat anak didik kita berhayal. Nah, berhayal nanti saya jadi orang bermanfaat. Jangan sekolah ini kalian bercita-cita jadi dokter, jadi presiden. Karena kalau tidak tercapai nanti lain yang terjadi. Jadi sekolah ini untuk mendapatkan ilmu supaya menjalankan hidup lebih baik ke depannya. Nah, kira-kira bagaimana, Bu Ria? Baik. Yang kedua tadi apa ya, Bu ya? Nah, posisi kontrol. Tadi kita sudah membahas tentang posisi kontrol. Anak terlambat ya, anak terlambat. Jadi pertanyaan kita, apakah ibu yang duluan masuk? Ya, begitu ya. Apakah kamu yang tidak tahu jam atau kita yang rusak? Ya. Nah, bahasa inilah yang selalu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kenapa kamu terlambat? Nah, seperti itu ya kan? Nah, kita tidak menanyakan apa masalahnya dia terlambat. Nah, jadi ketika anak kita terlambat, lah kita langsung berpikir, lakukan hati kita ini segitiga restitusi. Saya harus lakukan segitiga restitusi. Ada nampak anak terlambat dengan wajah senyum, otomatis emosi kita naik ya Bapak Ibu ya. Emosi naik melihat anak kita terlambat, sudah terlambat dia senyum-senyum. Waduh, bagaimana perasaannya? Tidak menghargai ya. Nah, tetapi kita langsung berpikir saya harus ke posisi segitiga restitusi. Nah, validasi apa yang pertama tadi? Menstabilkan identitas guru. Kenapa kamu terlambat? Nah, dengan pertanyaan ibarat kata orang kampung ya, Bapak Ibu, harimau di dalam perut kambing kita keluarkan ya. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, mungkin dia terlambat, apalagi kita di sini ya Bapak Ibu, kadang hujan, nah jalannya becek karena sekolah kita di daerah, bukan di perkotaan. Kalau di kota ya sekolah jalan sudah bagus ya, tidak ada lagi jalan yang rusak. Kalau kita masih banyak tanah merahnya, apalagi anak-anak di dalam, mungkin dia terlambat. Dia sudah berusaha tergesa-gesa bangun pagi datang ke sekolah, ternyata sampai di sekolah tetap juga terlambat. Nah, kita tanya, kenapa dia? Kenapa kamu terlambat? Nah, anak kita akan menyampaikan apa masalahnya, betul atau tidak yang mereka sampaikan. Tetap kita pada berpikiran positif kepada anak kita. Betul atau tidak, tetap kita pada pikiran positif. Nah, karena anak kita itu kan macam-macam jawabannya itu. Yang namanya menyelamatkan diri, ya, alasannya alasan mati, tak ada ya Bapak Ibu ya. Nah, pasti dia macam-macam. Kita langsung ke posisi manajer, bukan ke posisi penghukum. Nah, posisi manajer harus terapkan segitiga restitusi. Tanyakan keyakinan kelas, ya, carikan mereka solusinya seperti ini, bla 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 ya, dengan bahasa pandai-pandailah Bapak Ibu dengan anak-anak, sehingga anak-anak kita yaitu tadi dia tidak merasa takut dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi dengan anak terlambat tadi ya Bapak Ibu ya, langsung kita di posisi manajer terapkan segitiga restitusi. Bagaimana Bu ya? Bisa ya terapkan besok restitusi ya. Jangan langsung tanyakan atau jamnya rusak atau yang masuknya agak cepatan ya. Nah, jadi posisikan diri kita ke posisi manajer, terapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ada lagi Bapak Ibu tanggapannya? Ya, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih karena ilmu ini kembali
Berkat. Diulang itu sama Ibu, terima kasih sudah mengingatkan saya kembali gitu. Ilmu ini sudah dibahas juga kemarin sama BK, guru BK, gitu kan. Jadi kami di sini membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kami sebagai guru BK harus menerapkan 5 itu kepada anak didik kami. Dari Bu Ani, betul sekali Bu Ani, apalagi Bu Ani sebagai guru BK ya. Jangan guru BK ini guru yang sangat ditakuti anak-anak kita ya. Nah, masuk ruang BK, takut. Nah, kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Betul sekali ya, Bapak Ibu. Apabila anak kita membuat suatu kesalahan yang 3 hal tadi, senyum, sapa, santun ya. Nah, kita tempatkan ke anak-anak kita yang seperti itu. Kadang mereka membuat suatu kesalahan itu karena ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, mudah-mudahan setelah kita terangkan segitiga restitusi posisi guru, terus kita memahami kebutuhan dasar manusia, mudah-mudahan siswa-siswi kita menjadi orang-orang yang bermanfaat kelak nantinya, dan kita menjadi guru-guru yang sangat dirindukan dan disayangi oleh siswa-siswi kita. Amin ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanggapan? Nah, kalau tidak ada, sepertinya materi kita cukupkan sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita menjadi seorang pendidik yang terbaik nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum? Belum. Ada? Nanti kalau sudah selesai pembelajaran. Ya, oke, baik. Hari ini kita membuat keyakinan kelas. Udah pernah membuat keyakinan kelas belum? Belum. Ya, untuk apa? Supaya pembelajaran kita di kelas ini bisa tertib, ya, tertib, menyenangkan. Nah, terus nanti kita bisa saling menghargai sesama kita, ya. Nah, jadi untuk kelancaran pembelajaran di kelas, kita harus membuat terlebih dahulu keyakinan kelas. Ya, coba. Contoh keyakinan kelas itu, Ibu kasih contoh ya. Yang pertama dulu, kita manfaatkan dulu papan tulis kita. Nanti perwakilan dari siswa-siswi Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, Ibu kasih contoh satu ya. Keyakinan kelas. Masuk tepat pada waktunya. Nah, masuk tepat pada waktunya. Ayo, siapa lagi yang kedua? Yuk, siapa lagi yang kedua? Hah? Yang kedua, apa saja keyakinan di kelas ini? Yuk, yang kedua. Coba, Fajar, yang kedua Fajar. Keyakinan kelas. Buat aja apa keyakinan kelas ini? Apa
saling menghormati. Oke. Nah, siapa lagi? Yo, siapa lagi? Cewek lagi perwakilan. Pokoknya kita bersatu dulu. Yo, nah, coba. Baik guru. 10 lah ya perwakilannya. Disiplin. Lagi ngomong sudah. Kiri ya. Sopan santun baik. 10 ya. Banyak nih diagram kelasnya nih. Jangan sampai tadi sepakati nanti. Melaksanakan piket ya. Baik, nah kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama tadi masuk tepat pada waktunya. Bisa tidak masuk tepat pada waktunya? Kita masuk ya 7.30. Berarti sebelum yang 7.30 sudah berada di ya. Nah yang kedua, saling menghormati. Saling menghormati ini menghormati baik sesama teman maupun dengan guru ya. Oke ya, sepakat ya. Sepakat ya. Mengerjakan tugas dengan baik. Nah bagaimana ini mengerjakan tugas dengan baik? Ya kalau disepakati nggak boleh nanti dilanggar ya. Kalau dilanggar nanti ada konsekuensinya ya. Nah bagaimana dengan kesepakatan kita mengerjakan tugas? Sepakat? Terus mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah itu kan ini ya. Jangan sampai meribut ketika guru menjelaskan ya. Itu masuk juga dari situ. Saling menghormati. Ya, oke ya. Sepakat ya. Nah disiplin. Disiplinnya apa contohnya disiplin? Pakaian rapi terus. Apa lagi disiplin? Taat pada tata tertib. Keyakinannya disiplin juga jadinya ya kan? Nah oke, sepakat ya. Oke. Disiplin, sopan santun ya. Sopan santun ini sangat penting sekali. Mulai dari sekolah sampai besok hari tamat dari sekolah ini, kita sebagai manusia itu harus sopan santun. 3S ya. Nah, senyum, sapa, santun ya. Santun ya. Santun ini sangat penting sekali ya. Sopan santun baik terhadap yang lebih kecil dari kita sama besar, terus yang tinggi dari kita, yang lebih tua dari kita ya. Sopan santun. Terus tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid, apa saja tanggung jawabnya? Belajar dengan baik, terus siswa yang baik, datang ke sekolah tepat pada waktunya, ya. Nah, tuh, yang ke berapa lagi? Tidak meribut di kelas, oke nih? Oke. Tidak merusak properti kelas, ya. Ini sangat penting sekali nih. Jangan sampai merusak properti kelas. Contoh meja, ya. Kita ingin meja ini kalau kita beli dengan uang kita sendiri mahal, ya. Ini bantuan dari dinas. Jangan sampai meja dirusak, ya. Peliharalah dengan baik.
Ya. Nah, yang ke-10 melaksanakan piket. Sepakat nih? Sepakat. Kalau tidak ada piket, kelas kita bisa jadi kotor ya. Tanggung jawab piket setiap hari. Nah, sudah pembagian piket kan? Sudah. Jadi kelas kotor yang dicari itu siapa yang piket? Ya. Nah, jadi 10 ini kita membuat keyakinan kelas 10 ini kita sepakat dilaksanakan tidak semuanya ini? Laksanakan. Baik. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua ya bisa mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, baik. Jadi nanti kita tulis, kita tempel di kelas ya. Kita pindahkan ini ke karton, kita tempel di kelas setiap hari. Mudah-mudahan bisa melihat ini keyakinan kelas ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang melanggar keyakinan karena sudah kita sepakati bersama. Baik, oke ya. Nah, untuk hari ini pembuatan keyakinan kelas cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan ini sangat bermanfaat. Ibu Ria secara langsung memberikan kesempatan untuk berpikir dan menuangkan ide kami masing-masing dalam melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Mudah-mudahan kelas kami bisa melaksanakannya dengan baik. Makasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa senang. Semoga saya bersama teman-teman lainnya bisa menerapkan dengan baik. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.